udah ukur lama Ada trompetnya di sini. Oh, terus gimana lagi? Terus pokoknya dia pas lah di badan, ngepas dia kak. Oh, harus Bisa kan kak? bisa dong, Dak. Kita ukur dulu ya, Dak. Oke kak. Oke. Buka tasku yang mahal ini kak. Ya, buka aja, Dak. Oke. Kapan siap kak? Tanggal 30 ya, Kak? Oke. Makasih ya kak. Oke, Kak. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Kak Dona. Kakak adalah desainer. Nah, desainer itu adik-adik kerjaannya adalah merancang baju dan membuat baju-baju. Nah, adik-adik semuanya ada yang mau seperti kakak? Selamat pagi, Pak. Pagi Bu, Keluhannya apa, Pak? saya mau ngecek darah Bu. Darah. Pertama-tama namanya siapa? Kevin Sinada, Umurnya? 20 tahun, Tanggal lahirnya? 10 April. Oke. Oh, boleh lupa jaketnya? Bentar ya, Pak. Oke. Terima kasih. Kembali lagi besok ya, Pak. Halo adik-adik, perkenalkan sini namanya Kamilen. Nah, Kamilen sebagai analis kesehatan. Analis kesehatan itu adik-adik kerjanya itu untuk mengecek darah, memeriksa apa penyakit adik-adik dan yang lain-lain. Adik-adik mau seperti Kamilen? Nomor antrian A01, silakan ke teller 1. Selamat pagi pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau tukar tas fakturan dulu ya. Oh iya pak. Sebentar ya pak. Ini uangnya, ini ATM. Oke. Bentar ya pak. Ya. Karena listrik di kantor lagi mati, Ya. kita hitung tangan ya pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, uangnya pas ya, 5 Oke. juta rupiah. Sebentar ya, Pak. Pak, uangnya sudah masuk ya, Pak, atas nama Bapak Pinsar sebesar 5 juta rupiah. Oke. Ada lagi yang bisa dibantu? Itu aja. Thank you ya. Terima kasih ya, Pak. Selamat datang kembali. Oke. Halo adik-adik, Kak Marta bekerja sebagai seorang teller di bank. Tugas Kak Marta adalah menerima uang masuk dari masyarakat dan menyimpannya di bank. Ada yang mau jadi seperti Kak Marta? Hari ini ada jadwal meeting ya. Oke, berarti aku harus telepon Pak Bos. Baik. Halo Bapak, selamat pagi. Iya Pak, saya dengan Bella. Mau mengingatkan Pak, hari ini kita ada jadwal meeting ya Pak dengan PT Makmur Jaya. Iya Bapak, mengenai kosmetik yang akan dipasarkan untuk bulan depan Pak. Iya, kita ketemu di kantor ya Pak jam 9 pagi. Selamat pagi Pak. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Bella itu sebagai sekretaris perusahaan. Sekretaris itu kerjaannya membuat jadwal bos, mengingatkan bos untuk meeting, menyiapkan ruang meeting. Pokoknya sekretaris itu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang bos perusahaan. Ada yang mau seperti Kak Bella? Hai Deswan, apa keluhannya hari ini? Iya, aku sakit dok. Oh, coba dulu dibuka mulutnya ya. Biar dokter cek. Oh iya, ini giginya udah bolong, ini udah berlubang. Gak bisa lagi diperbaiki. Nanti kita buat 2 hari lagi datang ke dokter ya, biar kita cabut ya. Iya dok. Oke Deswan? Oke dok. Oke, boleh pulang. Terima kasih dok. Hai adik-adik. Nah, kalian adalah seorang dokter gigi. Nah, dokter gigi itu tugasnya adalah mengatasi dan mencegah masalah gigi dan mulut. Ayo adik-adik, giginya ada yang berlubang tidak? Ada yang punya karang gigi tidak? Atau ada yang patah? Nah, segera datang ke dokter gigi ya.
Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Kak Mian? Pak, ini proses pembangunan yang akan kita lakukan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah ini? Nah, setelah ini kita akan membangun kolam renang di sebelah sana ya. Nanti tinggal ditambahkan sedikit hiasan di sana. Nah, kalau ada yang mau tanyakan lagi, silakan kembali ya. Tidak ada, Pak. Halo adik-adik, Bang Petri bekerja sebagai arsitek. Nah, adik-adik, arsitek itu adalah orang yang merancang sebuah bangunan agar bangunan itu terlihat kokoh dan indah. Nah, adik-adik, ada yang mau seperti Bang Petri? Adik-adik rajin belajar ya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, semuanya duduk dengan baik. Kita hari ini ulangan harian. Semua masukkan bukunya, yang ada di atas cuma pulpen saja. Oke? Halo adik-adik. Kak Idola bekerja sebagai guru yang bertugas untuk mengajari, mendidik, dan mencerdaskan anak-anak. Nah, adik-adik, maukah seperti Kak Idola sebagai guru? Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwasanya setiap kemampuan dan kelebihan yang kita miliki, seperti kekuatan, kepintaran, kemampuan dan keahlian dalam melakukan berbagai pekerjaan, itu bukan semata-mata hanya karena kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan itu semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman ini ingin mengatakan kepada kita agar kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Halo adik-adik, Kak Beatrice, profesi kakak sebagai pendeta yang menyampaikan firman Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa adik-adik di rumah yang ingin menjadi pendeta seperti kakak? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena kita boleh di sini kita kamera. Puji Tuhan dong, boleh. Nah, adalah sebelum puji Tuhan kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik di rumah, ayo mari
bumi, di atas, di bawah. Halo Bang Sabar. Halo Bang Sabar. Bisa bantuin Bang Sabar bawaan ayat hafalan nggak? Bisa dong. Oh iya, kita ini di mana ya kalau boleh tahu? Biasalah. Di mana? Di gereja. Oke adik-adik, hari ini Bang Sabar akan menambah satu lagi ayat hafalan buat adik-adik. Nah, coba persiapkan Alkitabnya semua. Kalau sudah dapat, coba Alkitabnya dibuka dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Bagaimana? Mudah kan? Kalau gitu abang kasih waktunya 5 detik untuk menghafalnya sebentar ya. Setelah selesai nanti kita akan bikin gerakannya bersama kakak abang guru sekolah minggu. Oke adik-adik, kita ucapkan bersama-sama ya ayat hafalannya dari alamat, isi, dan kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, kita coba sekali lagi bersama-sama kakak abang guru sekolah minggunya. Kita baca dari alamat, isi, dan kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Shalom. Shalom. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa bersaat teduh. Doa dimulai. Selesai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dan sama-sama mengucapkan
Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 806 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini yaitu hukum Taurat pertama. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 464 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 730 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1 dan 2. Marilah kita serahkan persembahan kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Tapi kan Kak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik di rumah, ambil sikap doanya ya. Buka tangannya, tutup matanya, bukan kepalanya, sambil kita bernyanyi lagu bagaikan bejana. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Ketemu lagi bersama Kak Dewi Nadia. Nah, untuk kali ini Kak Dewi yang akan bawakan firman untuk kita di minggu ini. Oke, semuanya sudah persiapan Alkitabnya? Oke, mantap. Nah, Kak Dewi mau tanya dulu nih. Siapa di sini adik-adik yang punya cita-cita?
Wih, semuanya angkat tangan berarti semua punya cita-cita. Nah, Kak Dewi mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? 100 orang. Oke. Siapa di sini yang cita-citanya jadi guru? Wih, banyak banget, 500 orang. Oke, mantap. Lagi, siapa sini yang cita-citanya jadi perawat? Oke, banyak. Masih banyak lagi cita-cita. Nah, Kak Dewi mau tanya lagi nih. Sebenarnya apa sih artinya cita-cita itu? Siapa yang tahu apa sih artinya cita-cita itu? Nah, cita-cita itu artinya adalah sesuatu hal baik yang ingin dicapai di masa depan, yang mau dicapai ketika adik-adik sudah besar. Nah, oke, sebelum Kak Dewi lanjut, kita baca dulu Alkitab kita ya. Oke, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke, semua dibuka Alkitabnya. Oke, sudah dapat? Kita baca ya sama-sama dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi di ayat 3 ada dikatakan anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Apa artinya milik pusaka daripada Tuhan? Artinya adalah milik pusaka Tuhan itu adalah harta kesayangan Tuhan. Berarti anak-anak lelaki adalah harta kesayangan Tuhan. Kak Dewi, masa cuma anak lelaki aja? Terus anak perempuan di mana? Nah, iya adik-adik. Dulu di perjanjian lama memang hanya disebutkan anak laki-laki. Tapi artinya itu bukan cuma anak laki-laki aja, tapi semua anak Tuhan, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, itu semua adalah harta milik kesayangan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan adalah harta yang paling berharga untuk Tuhan. Tidak dibeda-bedakan, mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Lalu dikatakan lagi di situ bahwa ayat keempat, bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak itu diibaratkan sebagai anak panah. Kenapa Kak Dewi diibaratkan sebagai anak panah? Adik-adik tahu nggak panah itu seperti apa? Ini ditunjukkan. Panah itu digunakan dulu untuk menembak orang jahat, menembak musuh. Tahu kan bentuk panah? Panah itu yang di ujungnya tajam. Tahu kan adik-adik ujungnya tajam? Dia tajam supaya bisa menembak musuhnya itu, supaya yang dia tuju itu bisa sampai. Nah, adik-adik, panah itu dia harus satu, batangnya harus kuat. Terus ujungnya itu harus tajam. Nah, yang paling penting satu lagi daripada batangnya yang kuat dan ujungnya tajam itu adalah orang yang memanah, orang yang melemparkan panah itu adalah orang yang harus bisa mengarahkan panahnya sampai dengan ke tujuannya, tidak boleh meleset. Walaupun nanti panahnya itu tajam, walaupun panahnya itu kuat, tapi ketika orang yang memanah itu dia nggak pas sasarannya, nggak pas tujuannya, akan meleset juga dan nggak sampai kepada tujuannya adik-adik. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Adik-adik itu diibaratkan seperti panah. Kenapa Kak Dewi? Iya, karena adik-adik itu adalah bentukan dari Tuhan yang dibentuk sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang
tajam. Lalu siapa yang memegang panah itu? Siapa yang memegang kita adik-adik? Aduh, siapa yang tahu? Iya benar, yang memegang kita, yang mengarahkan kita agar kita sampai kepada tujuan kita adalah Tuhan. Tuhanlah yang memegang panah kita. Tuhanlah yang mengarahkan kita supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Apa tadi tujuan kita, Kak Dewi? Ya itu dia tadi, cita-cita. Nah tadi di depan Kak Dewi tanya kan, cita-cita itu apa? Cita-cita tadi adalah sesuatu hal yang baik yang ingin kita capai di masa depan. Nah adik-adik, ketika adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus, mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan Yesus akan ikut campur dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan memegang kita, yang memegang panah tadi, supaya Tuhan Yesus mengarahkan kita dan kita sampai ke tujuan kita dengan benar, dengan sukacita. Oke, adik-adik sudah mengerti? Nah, dua hal yang ingin Kak Dewi sampaikan kepada adik-adik adalah yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, ketika adik-adik mau menyerahkan diri sama Tuhan, mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, mau membiarkan Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa mencapai tujuan kita yang tadi, yaitu adalah cita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Kita satukan hati kita mau berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang. Engkau yang memberkati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan dari kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.